Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Madeda Terjaya dengan NIM 16621220002. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari studi tugas akhir saya yang berjudul Perencanaan dan Perancangan Biskuit dan Restoran di Lovina, Kabupaten Beleleng. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ekadek Mertawijaya, STMSC selaku dosen pembimbing 1, Bapak Wayan Widanan, STMPM selaku pembimbing 2, dan Bapak Wayan Wiryo Sastrawan, STMSC selaku penguji 1. Saya di sini ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai presentasi melalui video berikut ini. Baiklah, di sini saya akan mulai presentasi saya yaitu dengan judul Perencanaan dan Perancangan Biskuit dan Restoran di Lovina, Kabupaten Beleleng. Untuk yang pertama itu ada latar belakang, di mana latar belakang di sini ditekankan ada 3, yaitu ada isu perkembangan pariwisata di Kabupaten Beleleng, potensi alam sekitar, dan juga karakteristik dari wisatawan yang berkunjung. Pada tabel sini merupakan menunjukkan dapat tuh adanya jumlah kunjungan wisatawan berdasarkan tahunnya, di mana pada tahun 2018 di sini wisatawan mencapai 500.000, di mana setiap tahun di sini kunjungan yang ada di wisatawan Kabupaten Beleleng ini mengalami peningkatan. Dan di sini juga yang pada bagian bawah sini merupakan persentase wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Beleleng berdasarkan daya tarik wisata, di mana pada Kabupaten Beleleng memiliki wisata alam dari berbagai jenis, yang salah satunya itu adalah Lovina yang memiliki daya tarik yang paling tinggi. Selain itu, pada tabel sini juga menunjukkan bahwa adanya persentase wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Beleleng berdasarkan lokasi menginapnya. Nah, dari wisatawan yang paling banyak menginap di sini yaitu ada pada kawasan Lovina, di mana kawasan Lovina ini memiliki angka itu 71% dari total jumlah kunjungan pada setiap tahunnya. Untuk selanjutnya, dari karakteristik wisatawan yang berkunjung, karakteristik wisatawan yang berkunjung ini dapat dibedakan menjadi 2, itu ada berdasarkan partner berkunjungnya, di mana pada partner berkunjung, wisatawan yang berkeluarga sangat mendominasi, dan juga dari pasangan itu wisatawan yang berpasangan atau yang couple. Dan untuk potensi alam sekitar, di mana pada potensi alam sekitar di sini, kawasan Lovina memiliki daya tarik wisata yang sangat tinggi, di mana dia memiliki wisata alam bawah laut dan juga tentunya wisata lumba-lumba, di mana wisatawan di sini dapat dimanjakan melalui keindahan dari atraksi lumba-lumba yang dapat disaksikan pada saat pagi hari di kawasan Pantai Lovina tersebut. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, di sini saya akan mencoba menjelaskan pengertian dan fungsi dari biskuit dan juga restoran. Nah, untuk kotej itu sendiri merupakan suatu jenis akomodasi penginapan yang berada dekat dengan potensi alam sekitar yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi. Dan untuk biskuit di sini berarti dia itu merupakan suatu jenis akomodasi penginapan yang berada di kawasan pantai atau pinggir pantai yang didukung dengan potensi alam pantai yang dapat memanjakan wisatawan yang berkunjung. Dan untuk restoran di sini merupakan suatu tempat usaha yang menyediakan pelayanan makan dan minum yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan juga kepuasan tamu atau pengunjung menjadi tujuan utamanya. Dan untuk fungsi dari biskuit sini merupakan yaitu untuk menyediakan akomodasi penginapan yang memadai dan tentunya untuk menunjukkan kegiatan rekreasi pantai bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Dan untuk restoran di sini memiliki fungsi yaitu secara umum sebagai tempat untuk menyediakan pelayanan jasa dan berupa makan dan minum. Dari biskuit dan restoran sini saya menggunakan konsep yaitu merencanakan dan merancang biskuit dan restoran yang bernuansa pantai serta memberikan awareness kepada pengunjung. Dan untuk temanya di sini saya menggunakan yaitu tema tropis pesisir karena lokasi yang berada di pinggir pantai. Dari perencanaan dan perancangan biskuit dan restoran ini menghasilkan yaitu tiga fasilitas. Yang pertama adalah fasilitas utama, fasilitas penunjang, dan juga fasilitas servis. Dan masing-masingnya memiliki luasan fasilitas utama yaitu 1.184 meter persegi, fasilitas penunjang 131 meter persegi, fasilitas servis dengan 546 meter persegi, dan total ketiganya itu adalah 1.861 meter persegi. Dan saya di sini menggunakan KDB 30% dan dapatkan luasan kebutuhan set yaitu setengah hektar. Dan untuk gambaran pencapaian setnya dapat dilihat pada gambar ini, dan untuk bentukan set dapat dilihat pada gambar ini.
Baiklah, untuk yang pertama di sini akan menjelaskan mengenai layout plan, di mana untuk entrance di sini saya menggunakan sistem one gate system dan terdapat juga cangkem kodok yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan dari pengunjung maupun pengelola. Untuk area parkir di sini saya bedakan menjadi dua. Yang ini merupakan area parkir pengunjung dan yang ini merupakan area parkir dari pengelola. Hal ini saya lakukan yaitu untuk bertujuan menghindari konflik sirkulasi pada area parkir. Sehingga nantinya pengelola di sini dia akan langsung menuju areanya masing-masing dan pengunjung menuju areanya masing-masing. Dan untuk alur kegiatannya, untuk pengunjung, dia akan melakukan parkir terlebih dahulu ataupun melakukan drop out terlebih dahulu dan kemudian menuju area lobby dan ke masing-masing fasilitas yang telah ia tentukan. Dan untuk pengelola, alur sirkulasinya itu akan melakukan parkir dan kemudian menuju area gedung pengelola dan melakukan persiapan sebelum ia bekerja dan kemudian akan menyebar melalui fasilitas-fasilitas yang memiliki dia tanggung jawabnya dia saat bekerja. Dan untuk di sini, mengapa area lobby saya letakkan di depan? Hal ini bertujuan untuk memberikan kesan selamat datang pada pengunjung dan area restoran di sini saya letakkan di sini adalah untuk bertujuan memaksimalkan view sehingga pengunjung saat melakukan kegiatan makan maupun minum di area restoran dan bar ini dimanjakan dengan view sunset maupun sunrise yang ada pada area pantai di sini. Dan swimming pool di sini merupakan infinity pool sehingga menambah kesan mewah pada area pantai area kolam tersebut. Restoran di sini juga saya bedakan menjadi dua, ada restoran indoor dan juga ada restoran outdoor. Untuk area restoran yang saya bagi menjadi dua itu adalah restoran indoor dan juga outdoornya. Selain itu, di sini pada restoran juga terdapat area minibar untuk membanyakan wisatawan yang ingin minum maupun berinteraksi dengan pengunjung lainnya. Dan untuk beach cottage di sini, saya bedakan menjadi dua tipe. Yang pertama adalah tipe beach cottage yang couple. Yang kedua yaitu ada beach cottage dari tipe family. Di mana pada area beach cottage family ini memiliki luasan yang lebih luas dibandingkan dengan area beach cottage couple di sini. Nah, untuk penempatannya ini, mengapa seperti ini? Dia ini penempatannya berdasarkan dari pembagian dari kontur yang telah ada. Sehingga kontur di sini kan yang memiliki beda itu ketinggian itu 2 meter sehingga masing-masing beach cottage ini memiliki view pandangan yang tidak terhalangi satu sama lain. Penempatannya juga zigzag ini untuk memaksimalkan view yang ada sehingga pengunjung saat ada di ruangan cottage ini juga dapat merasakan suasana pantai yang ada pada area depannya. Selain itu, penempatan dari beach cottage ini pada area belakang ini yaitu untuk bertujuan untuk meningkatkan privasi yang didapatkan dari pengunjung. Dan selain itu juga dikarenakan dari kebisingan yang pada area belakang ini dia areanya lebih tenang sehingga lebih cocok digunakan sebagai area penginapan atau area tempat beristirahat. Selanjutnya ada potongan set, di mana pada potongan set ini menunjukkan bagaimana bentukan kontur atau ketinggian kontur yang ada pada set. Di mana untuk ketinggian masing-masing kontur ini ada 2 meter, sehingga penggambarannya seperti berikut, sehingga view pandangan dari kontur yang tadi saya bilang itu dia tidak akan menghalangi satu sama lainnya, karena peletakan yang zigzag, seperti pada gambar ini. Berikutnya untuk tampak setnya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya itu ada aksiometri arsitektural, di mana pada aksiometri arsitektural ini menunjukkan bagaimana suasana ruang yang ada pada dalam beach cottage tersebut. Pada area bagian dalam ini didominasi dengan penggunaan material kayu, di mana sifat kayu di sini dapat mengurangi panas saat siang hari dan juga dapat mengeluarkan panas di saat malam hari, sehingga pengunjung di sini akan merasa nyaman saat berada dalam ruangan. Selain itu, pada area beach cottage ini juga terdapat atap lengsengan pada gambar ini yang bertujuan sebagai penahan paparan sinar matahari secara langsung. Dan selain terdapat atap lengsengan, pada area atas ini juga terdapat jendela kerpiak yang bertujuan sebagai cross ventilation sehingga pada saat siang hari ini udara pada dalam bangunan ini tidak akan terasa panas karena suhu panas ini akan dibawa keluar oleh putaran udara
dari luar menuju keluar bangunan tersebut. Dan untuk area toilet di sini saya bagi menjadi dua, ada toilet indoor dan juga outdoor. Untuk area outdoor ini yaitu pada bagian bathtub dan juga pada bagian showernya, sehingga pencahayaan alami juga akan masuk ke dalam bangunan toilet tersebut, sehingga tidak akan adanya kelembaban pada area toilet dan juga terdapatnya perputaran udara pada area toilet tersebut. Dan untuk suasana ruangnya dapat dilihat pada gambar ini. Pada nomor 1 ini merupakan pada area depan, itu area teras. Yang nomor 2 merupakan area bedroom. Yang nomor 3 merupakan area dari perspektif toilet tersebut. Yang berikutnya ada aksiometri struktur, di mana pada aksiometri struktur ini menunjukkan bagaimana sistem dan juga material struktur yang digunakan. Dan untuk jenis bangunannya, sebagai contoh itu saya gunakan bangunan utama itu beach cottage, di mana untuk material struktur yang digunakan didominasi dengan penggunaan material kayu. Yang pertama itu ada menggunakan atap sirap kayu dengan jenis kayu ulin. Yang kedua itu adalah pada area ini merupakan plafon dengan expose dari kerai atau anyaman dari bambu, dan rangkanya menggunakan rangka kayu expose. Dan untuk penggambarannya kurang lebih seperti pada gambar nomor 2 ini. Dan untuk dinding kayu juga saya menggunakan jenis kayu ulin sebagai pelapis dindingnya. Dan untuk area lantai, di sini saya menggunakan lantai parkir kayu yang dapat menambah estetika ruang dan juga kehangatan ruang di saat malam hari. Dan untuk bagian nomor 5 itu pada pondasi, di sini saya menggunakan jenis pondasi umpak, batu dan juga kayu, dikarenakan bangunan sini merupakan bangunan semi permanen yang berada pada pinggir pantai. Baiklah, selanjutnya itu merupakan 3D perspective view, dan yang pertama merupakan 3D perspective view mata burung yang menunjukkan bagaimana suasana dari lingkungan sekitar set. Nah, ini yang tadi saya bilang, pengunjung dapat akses langsung menuju pantai dengan disediakannya tangga-tangga yang ada di pinggir set tersebut. Selanjutnya ini ada perspektif eksterior dari pandangan area depan site. Ini merupakan perspektif eksterior bangunan dari fungsi beach cottage tipe couple. Ini untuk saat sore harinya. Ini merupakan salah satu pandangan view dari teras dari bangunan beach cottage tersebut, akan menuju langsung view menuju area pantai. Ini untuk tipe dari beach cottage tipe family. Dan ini merupakan perspektif dari eksterior dari bangunan restoran dan juga area deck pool area. Ini merupakan perspektif dari tempat atas dari kolam renang dan juga area pool decknya. Ini suasana saat di kala sunset yang terdapat pada area sunbed area. Ini merupakan suasana dari pedestrian menuju masing-masing cottage-nya yang memiliki lebar yaitu 1,5 meter, sehingga pengunjung merasa nyaman saat berpapasan ataupun berjalan sendiri pada pedestrian tersebut. Berikut merupakan interior dari perspektif cottage tipe couple-nya. Ini untuk tipe family. Ini untuk toilet yang barusan. Ini untuk perspektif pada view minibar. Ini untuk restorannya, interior restoran. Ini untuk interior pada area lobby. Dan ini untuk interior area pada ruang tunggu. Baik, untuk lebih detailnya dapat dilihat pada video berikut ini, yaitu berupa video study market dan juga video 3D animasi yang sudah saya kerjakan.